Kegiatan EP2 di Merangin ini dimulai dari tahun 2016. Itu di Desa Morapangi, Kecamatan Lembah Masurai. Tahun 2017 itu di 3 desa, Kotorami, Desa Tuwo, sama Desa Durian Rambun. Kalau masalah PBPS itu mulai dia bergerak itu 2020. Kalau sebelum itu sudah ada namanya itu agroforestry yang tempat lokasinya itu di luar PS. Tetapi kalau PBPS ini berlokasi dalam PS atau perhutanan sosial yang dalam hal ini Desa Durian Rambun punya hutan desa. Persediaan bibit perhutanan sosial. Jadi tidak lain daripada BPDAS membantu masyarakat dengan membuat persemaian, membuat bibit unggul dari beberapa jenis tanaman yang masyarakat yang punya izin perhutanan sosial bisa menanam untuk memperkaya hutan, untuk meningkatkan produksi di izin kawasan izin mereka. Kegiatannya di sini itu agroforestry, nanam kayu-kayuan, dan MPTS tumpang sari. Yang pertama kayu-kayuannya adalah kayu manis dan curian. Yang kedua MPTS-nya kayu manis. Yang ketiga tumpang sari adalah kopi. Dari EP2 melalui Bappedas AL Batanghari itu bibit itu sesuai dengan permintaan masyarakat. Jadi EP2 ini tidak memaksa masyarakat harus menanam ini. Tetapi wajib ada kayu-kayuan. Tidak boleh tidak ada kayu-kayuan. Mereka memilih surian karena dengan sesuai kondisi dan iklim tanahnya itu sangat cepat perkembangannya ya kalau kita tanam di Desa Durian Rambun ini. Bantuan pupuk, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekatnya sapras itu mesin rumput rencananya sudah diajukan. Bagi masyarakat yang belum mampu untuk melakukan membuat perkebunan atau membuka kebun, karena ini secara tidak langsung pembibitan dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini Bappedas AL Provinsi Jambi. Sehingga bagi mereka yang belum mampu untuk membeli bibit seperti kayu manis, surian, kopi, mereka dibiayai untuk pembelian bibit tersebut. Tapi hanya sebatas pembibitan dengan persyaratan berkelompok. Jadi mereka harus mendirikan kelompok tani dulu. Nah, dan ini sudah kita lakukan kalau nggak salah di 12 kelompok, dan tahun depan mau ditambahkan lagi 40 kelompok. Jadi ini yang baru-baru mulai take off. Yang terlibat pemerintahan desa, ada FDKK, masyarakat. Pemerintah desa, khususnya kepala desa, juga sekdes itu dilibatkan sebagai pengawas. Itu di SK-kan langsung oleh Bappedas. Jadi setiap KTH itu diawasi semua kinerjanya. Jadi dengan adanya FD dan FK, kami ngerti apa tujuan dari agroforestry ini. Maksud tujuan pembentukan bibit itu adalah untuk pemanfaatan bagi masyarakat Desa Durian Rambun yang terlanjur membuka di kawasan hutan desa. Seperti sesap belukar yang belum sama sekali ada tanamannya, maka lewat kegiatan ini masyarakat bisa memulihkan lahan yang rusak tersebut. Karena dalam hutan kawasan desa ini ada 2 zona. Pertama zona pemanfaatan, yang kedua zona lindung. Nah mereka ini melakukan buatan kebun itu dalam zona pemanfaatan. Dan juga saya sebagai ketua ini sangat bermanfaat besar bagi masyarakat. Sehingga nantinya dengan adanya kelompok tani program PBPS ini, mereka bisa meningkatkan tata cara kelola pertanian yang baik. Sehingga ke depannya nanti mereka sudah tahu cara bibitnya begini. Dan mereka sudah tahu bagaimana ciri-ciri bibit yang baik, yang bagus, yang bisa menghasilkan yang baik, kemudian cara tanam yang baik. Karena selama ini kita lihat, mereka hanya mengikuti ego masing-masing. Mereka hanya berpikir makin banyak saya tanam, makin banyak penghasilan. Padahal kalau menurut juknisnya itu tidak seperti itu. Bagian juga rehabilitasi, tapi lebih mengarah ke pengkayaan dan optimalisasi. Ya, kenapa optimalisasi? Karena ya masyarakat punya hutan yang ada sesuatu yang berharga di dalamnya, lebih cenderung untuk merawatnya. Jadi ini sebenarnya intinya itu. Jadi kembali lagi ke mata pencarian. Kalau masalah kendala, ada juga masalahnya penyakit tanaman seperti kayu manis atau sakit kan, kopi banyak semutannya mati batang. Kalau kayu manis ini ada di batang itu nampak ada pengelangan batangnya itu agak-agak kembang, warnanya pun berubah dia, agak kuning dia. Jadi di waktu penanaman bibit perubahan iklim, yaitu musim hujan berganti dengan musim panas, musim kemarau, bibitnya itu bisa jadi rusak kan.
Masyarakat pada umumnya antusias lah mengikuti kegiatan ini. Di tahap-tahap awal, pengetahuan mereka yang kurang terhadap kegiatan ini, adanya pemberian motivasi, penjelasan dari DKK juga pengawas. Jadi mereka bisa menjalankan kegiatan agroforestry ini dengan baik. Sekolah lapang cukup membantu, karena begini, yang masyarakat dulu tidak tahu bagaimana pembuatan kompos untuk pemupukan kegiatan agro. Dengan adanya sekolah lapang, masyarakat jadi tahu pengolahan kopi yang baik, otomatis kan ada manfaatnya yang diterima. Jadi masyarakat tidak hanya diberi bantuan, tapi juga dibina. Bukan kita hanya merepotkan masyarakat, memang repot ya, kerja keras, tapi dengan janji pada akhir akan ada peningkatan. Kalau untuk PBPS, pola tanamannya agak mirip lah dengan agroforestry. Cuma ada kekurangan kalau agroforestry ini ada bikin trasulodan untuk tanaman nih. Kalau BPS nih trasulodannya nggak dibikin. Di sini alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik itu penanaman kayu ataupun MPTS-nya ataupun kopi. Di sini juga kegiatan di sini kopinya yang EP2 yang kita sebut pada 2017 itu sudah menghasilkan. Para anggota KTH sudah menikmati hasil yang dilakukan oleh kegiatan EP2 ini. Untuk 2018 ini ada yang sudah berhasil dan juga ada yang belum berhasil seperti kopinya. Kalau kayu manisnya mungkin lebih dan kurang ketinggian ada yang mencapai 3-4 meter, kalau suriannya malah ada yang melebihi dari itu. Mungkin ada kalau sekitar 5 meter ke atas. Kalau untuk hasil sekarang ini dengan adanya tanaman tumpang sari seperti cabai, semangka, bawang, dan kacang-kacangan. Kalau untuk program dari agroforestry seperti kopi, kulit manis, kayu-kayuan, sekarang yang mulai berhasil seperti P2 itu kopi. Kalau kulit manis belum berhasil, kulit manis 10 tahun atau 8 tahun lah baru bisa panen. Kemudian dengan adanya tanaman seperti cabai dan lain-lain itu, lokasi agro otomatis selalu bersih jadinya. Kopinya jadi bersih, tanaman kayu-kayuannya bersih, MPTS-nya bersih, mereka juga dapat hasil. 7.000 nah, nanti tak borong semuanya untuk ada acara apa? Masih banyak di acara pernikahan di. Kalau borong jangan di sini, di belakang. Yo, mau kota bertanya ya balik. Keluar sah juga ada nih bawa keluar ini. Penghades kan belum dikasih kan kemarin. Iya. Tapi masyarakat lebih antusias dengan kegiatan dikarenakan ekonomi masyarakat di sini makin bertambah dari sebelum kegiatan ada di sini. Sejak dikasih bantuan dibandingkan kita bertanam sendiri tanpa melalui program ini jauh beda nampaknya. Kami dulu petani yang kurang, ibaratnya kurang modal untuk buka kebun. Ini alhamdulillah lah dapat bantuannya untuk mengelola kebun. Perbedaannya dikasihnya pupuk. Kalau yang kita biasanya kadang nih kalau ada punya modal tidak ada kasih pupuk kopi kan. Biasanya kalau dapat setengah ton mungkin bisa 1 ton dengan adanya pupuk apa dikasih bantuannya kan. Yang sebelumnya dia tidak mampu beli bibit, sudah dapat bibit kan. Nah, itu manfaatnya. Bibit kopi, bibit kayu manis. Apalagi zaman sekarang kan, masyarakat sangat berharap lagi kalau bantuan itu datang lagi kan. Apalagi bantuan kayu manis. Harapan saya sebagai petani desa Rambun, PBPS ini bisa berlanjut sehingga nanti ada pemerataan di setiap aspek yang dilakukan. Jika ada lahan yang kritis atau menganggur, sesap belukar yang ada di kawasan hutan desa Lian Rambun itu semuanya mendapat bantuan bibit. Menjadi hutan kembali walaupun tidak seperti sedia kala, tapi tutupan lahannya bisa lebih baik lagi. Dengan adanya kegiatan agroforestry EP2 di Desa Tuo bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat atau pendamping. Karena di sini hasil bumi sangat banyak seperti kopi, FDKK bisa menjadi toke di sini. Tidak Pak Toke? Nah, untuk bini lagi dah. Kalau duit untuk bini lagi gitu. Untuk